Oke, di sini Mimin bakalan ngasih alur singkat anime Chainsaw Man episode 3. Sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar admin makin semangat untuk upload ke depannya. Dan buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan langsung aja kalian tonton. Linknya ada di deskripsi video, oke langsung aja. Dilanjutkan dengan diperlihatkannya si Makima yang tengah memarahi Denji serta Power. Hal itu tentu saja dikarenakan Power yang saat ini tergabung dalam Devil Hunter resmi. Malah seenak jeda tanpa mikir, apa-apa membunuh iblis yang sudah menjadi incaran dari Devil Hunter swasta. Perbedaan dua Devil Hunter tersebut yaitu, Devil resmi tentu saja merupakan organisasi pemburu iblis yang terikat dengan suatu negara. Sedangkan Devil Hunter swasta tidak terikat dengan negara. Gimana? Paham kan? Walau bagaimanapun Power sebenarnya merupakan iblis darah, jadi bisa dianggap wajar jika ia gampang kehilangan kendali saat mencium aroma-aroma darah. Saat Power sedang diceramahi, Power malah menfitnah Lord Denji bahwa yang menyuruhnya membunuh iblis tersebut ialah bukan pemauannya Power sendiri. Tentu saja Denji tidak tinggal diam saat difitnah oleh Power. Denji mencoba menjelaskan kepada Makima kalau ia tidak sama sekali meminta Power untuk membunuh iblis tersebut, kejadian itu hanyalah murni dikarenakan jiwa barbarnya Power. Makima yang melihat peliharaannya malah adu argumen, langsung mengatakan kalau ia di sini sebenarnya tidak peduli mengenai siapa yang salah. Makima hanya menginginkan Denji dan Power memiliki kinerja kerja yang berguna. Power dengan muka penuh ketakutannya dan serta cosplay ijat, langsung menjawab kalau ia bisa menunjuknya bahwa dia pasti bisa berguna. Singkat cerita, setelah sudah diceramahi oleh Makima, kita diperlihatkan Denji dan Power yang istirahat sejenak. Saat itu pun Denji mencari topik pembicaraan, karena ia cowok, kalau cewek mana mau ya kan? Denji mengatakan kalau impiannya sekarang hanyalah memegang black hole. Ia juga mengatakan kalau ia ingin bisa minum-minum seperti ini, namun bukan bersama wanita pembohong. Nah, setelah mendengar keluh kesah si MC kita, dengan impian yang sangat bodoh, Power juga mengatakan kalau ia memiliki teman yang bernama Nyako, seekor kucing. Power sangat membenci manusia, namun ia juga membenci iblis dikarenakan kucing kesayangannya itu telah diambil oleh iblis. Ia tidak sempat merebut kucingnya kembali dikarenakan sudah ketangkap duluan oleh Makima. Di sini Power pun menyadari akan impian Denji dan memberikan penawaran untuk Denji kalau ia bisa merebut kucingnya kembali, Power akan memberikan impian Denji, yaitu memegang black hole. Denji yang mendengar hal tersebut pun langsung menunjukkan mata yang berapi-api dan sudah pasti ia menyetujui, kapan lagi ya kan? Hehehe. Singkat cerita Power dan Denji langsung OTW ke tempatnya Ko diambil dan sepanjang perjalanan mereka, Denji tanpa henti memperhatikan semangkanya Power. Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan Makima yang dipanggil oleh para petinggi organisasi mengenai Amerika yang merepotkan Rusia, serta rumor militer yang sudah mulai menggunakan Devil sebagai senjata. Di sini Makima juga diharapkan bisa mendidik hewan-hewan peliharaannya dengan baik. Makima lalu dengan santai menjawab, "Tuan-tuan sekalian tidak usah khawatir, dikarenakan peliharaan yang aku pungut sangatlah menjanjikan serta menarik." Yang dimaksud peliharaan di sini tentu saja Denji dan Power. Nah, singkat cerita setelah Makima menyelesaikan pertemuan rapat tersebut, Makima pun langsung dijemput oleh Aki. Sesaat di perjalanan Aki mengatakan kepada Makima mengenai Denji, yang menurutnya Aki, Denji hanyalah seorang yang menjijikan. Aki pun juga mengatakan, "Kenapa kau justru berharap kepada orang yang menjijikan?" Lalu Makima menjawab, "Aki, apakah kau tahu? Kekuatan iblis itu berasal dari ketakutan manusia. Semakin iblis itu ditakuti, maka iblis itu akan semakin kuat." Lalu Makima membuat perumpamaan yang Mimin sendiri gak tahu apa maksudnya. Jadi intinya menurut Makima, Denji itu sangatlah menarik dikarenakan bisa berubah menjadi Chainsaw Man atau gergaji mesin. Nah, scan pun berpindah. Kini kita diperlihatkan Power dan Denji yang sudah sampai ke lokasi persembunyian iblis yang sudah menculik Nyako. Namun saat mereka berdua baru tiba ke lokasi tersebut, tiba-tiba Power memukul kepala Denji dengan palunya, lalu Denji pun pingsan dan dibawa ke dalam tempat iblis itu berada. Sebenarnya, Power ini ingin menumbalkan Denji kepada iblis yang bersosok kelelawar.
Nah, sebenarnya power ini ingin menumbalkan Denji kepada iblis yang bersosok kelelawar. Kita kembali ke masa lalu sebentar biar gak pada bingung. Nah, saat pertama kali Power melihat Nyako, ia sebenarnya mau memakan kucing tersebut, namun dikarenakan kucing itu sangat kurus. Ia ingin memeliharanya terlebih dahulu, agar gemuk dan anak untuk disantap. Nyako juga menjadi salah satu yang Power temui, namun tidak dibunuh. Seiring berjalannya waktu dengan kucing tersebut, ia pun merasakan perasaan yang aneh. Lalu ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba, iblis kelelawar yang tengah sekarat menyandera Nyako, iblis kelelawar mengatakan, jika ia ingin kucingnya kembali, maka Power harus membawakan tumbal manusia terlebih dahulu kepada iblis kelelawar ini. Karena itu pun Denjilah yang menjadi tumbalnya dikarenakan ia sangatlah bodoh. Iblis kelelawar yang mengetahui ada manusia pun tanpa basa-basi langsung meminum darah dari Denji, sampai membuat tangannya yang awalnya putus kembali beregenerasi. Namun rasa dari darah Denji sangatlah tidak enak. Karena belum puas dengan darah dari Denji, iblis kelelawar pun berniat untuk menyerang kota untuk mencuci mulut dengan darah-darah yang segar. Power yang sudah menepati janjinya untuk membawa tumbal manusia pun meminta Nyako, namun bukan malah dikasih, justru malah ditelan hidup-hidup sama iblis kelelawar. Power yang mengetahui kucing kesayangannya sudah ditelan, tentunya sangat depresi. Karena itu ia pun ikut Yusul ditelan oleh iblis kelelawar. Danji yang mengetahui bahwa bobanya sudah dicuri oleh iblis kelelawar, tentu aja tidak terima hal itu. Denji langsung mengeluarkan mode iblisnya, sampai-sampai satu tangan dari iblis kelelawar terpotong lagi. Pertarungan Denji melawan kelelawar ini pun sampai ke kota. Pertarungan yang apik serta memanjakan mata, ini pun terjadi. Pada awalnya iblis kelelawar ini cukup kerepotan melawan Denji, namun iblis kelelawar juga mengeluarkan ultinya hingga membuat Denji terpental lumayan jauh. Sambil menyelamatkan manusia, pada akhirnya Denji pun berhasil mengalahkan iblis kelelawar tersebut dengan cara merobek-robek seluruh bagian perutnya. Dan ya, Denji pun menang. Oke, di sini Mimin akan selalu ngingetin kalau jangan lupa subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan tentang alur cerita anime menarik lainnya dari channel ini.